Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat bertemu kembali di channel ini. Untuk itu sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau akan mengalir kepada kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surat Al-Ikhlas seperti halnya surat-surat yang lain juga memiliki banyak rahasia yang terkandung di dalamnya. Salah satu rahasianya adalah kapan waktu yang utama untuk membaca surat Al-Ikhlas. Dinamakan surat Al-Ikhlas karena dia menyelamatkan orang yang membacanya dari kesulitan dunia akhirat, dari kesulitan sakaratul maut, dari kesulitan kegelapan malam, dan dari segala kesulitan risiko di hari kiamat. Dan ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk umat muslim membaca surat Al-Ikhlas. Dan berikut ini adalah 9 waktu yang dianjurkan untuk mengamalkan surat Al-Ikhlas sesuai tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap, supaya tidak gagal paham insya Allah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu yang dianjurkan bagi kita untuk membaca surat Al-Ikhlas adalah pertama, waktu pagi dan sore hari. Pada waktu ini kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas bersama dengan surat Al-Falaq dan juga surat An-Nas, masing-masing sebanyak 3 kali. Keutamaan yang diperoleh adalah akan dijaga dari segala sesuatu atau dari segala keburukan. Dari Mu'adz bin Abdullah bin Khubaib, dari bapaknya, ia berkata, pada malam hujan lagi gelap gulita, kami keluar mencari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat bersama kami. Lalu kami menemukannya. Beliau bersabda, apakah kalian telah sholat? Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sedikit pun aku tidak berkata-kata. Beliau bersabda, katakanlah. Namun sekali lagi aku tidak berkata-kata. Kemudian beliau bersabda kembali, katakanlah. Hingga aku berkata, wahai Rasulullah, apa yang harus aku katakan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, bacalah surat Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq ketika sore dan pagi sebanyak 3 kali. Maka dengan ayat-ayat ini akan mencukupkanmu, menjagamu dari segala keburukan. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasai. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan. Waktu yang kedua adalah sebelum tidur. Pada waktu ini kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan terlebih dahulu mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu keduanya ditiup, lalu dibacakanlah ketiga surat ini. Setelah itu, kedua telapak tangan tadi diusapkan pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Cara seperti tadi diulang sebanyak 3 kali. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas, Qul a'udzu birabbil falaq atau surat Al-Falaq, dan Qul a'udzu birabbin nas atau surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah ketika ingin meruqyah. Imam Bukhari membawakan bab dalam sahihnya meniupkan bacaan ketika ruqyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak tidur, beliau akan meniupkan ke telapak tangannya sambil membaca Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain atau surat An-Nas dan Al-Falaq. Kemudian beliau mengusapkan ke wajahnya dan juga ke seluruh tubuhnya. Aisyah berkata, ketika beliau sakit, beliau menyuruhku melakukan hal itu sama seperti ketika beliau hendak tidur. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tatkala meruqyah, kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas dengan cara terlebih dahulu mengumpulkan kedua telapak tangan, lalu keduanya ditiup, lalu dibacakan ketiga surat tersebut. Setelah itu, kedua telapak tangan tadi diusapkan pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Cara seperti ini diulang sebanyak 3 kali. Yang keempat dilakukan saat wirid seusai sholat. Seusai sholat kita dianjurkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing sekali. Dari Uqbah bin Amir, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan padaku untuk membaca Mu'awwizatain di akhir sholat sesudah salam. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini sahih. Yang dimaksud dengan Mu'awwizatain adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang kelima, ketika mengerjakan sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh. Ketika itu surat Al-Ikhlas dibaca bersama dengan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca ketika 2 rakaat qobliyah subuh adalah Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Yang keenam, ketika mengerjakan sholat sunnah ba'diyah maghrib. Ketika itu surat Al-Ikhlas dibaca bersama dengan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak dapat menghitung karena sangat sering aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada sholat 2 rakaat ba'diyah maghrib dan pada sholat 2 rakaat qobliyah subuh, yaitu Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan hadis ini hasan sahih. Yang ketujuh, waktu yang dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas adalah ketika mengerjakan sholat witir 3 rakaat. Ketika itu surat Al-A'la dibaca pada rakaat pertama, surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surat Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Dari Abdul Aziz bin Juraij, beliau berkata, aku menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, surat apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca Al-Fatihah ketika sholat witir. Aisyah menjawab, Nabi sallallahu alaihi wasallam
membaca pada rakaat pertama Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat A'la. Pada rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun atau surat Al-Kafirun. Dan pada rakaat ketiga Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas dan Mu'awwizatain atau surat Al-Falaq dan An-Nas. Hadis riwayat An-Nasa'i, Tirmizi dan Ahmad. Namun dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa tanpa surat Al-Mu'awwizatain. Dari Ubay bin Ka'ab ia berkata, Rasulullah SAW biasanya melaksanakan salat witir dengan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Abu Daud dan An-Nasa'i. Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah mengatakan, hadis Aisyah tidaklah sahih karena di dalamnya ada seorang perawi bernama Yahya bin Ayub dan ia adalah seorang yang dhaif. Imam Ahmad dan Yahya bin Man'in telah mengingkari penambahan Mu'awwizatain. Syekh Syu'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini sahih kecuali pada perkataan Al-Mu'awwizatain. Ini sanadnya dhaif karena Abdul Aziz bin Juraij tidak diikuti dalam hadisnya. Jadi yang tepat dalam masalah ini, bacaan untuk sholat witir adalah rakaat pertama dengan surat Al-A'la, rakaat kedua dengan surat Al-Kafirun, dan rakaat ketiga dengan surat Al-Ikhlas tanpa Mu'awwizatain. Namun bacaan ketika witir ini sebaiknya tidak rutin dibaca, sebaiknya diselingi dengan bergantian membaca surat-surat lainnya. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah mengatakan, yang nampak dari hadis yang ada, hendaklah bacaan tersebut seringkali saja dibaca namun tidak terus-terusan. Sudah seharusnya seseorang membaca surat yang lain ketika itu agar orang awam tidak salah paham atau ditakutkan mereka malah menganggapnya sebagai perkara yang wajib. Yang kedelapan, ketika mengerjakan sholat maghrib pada malam Jumat, surat Al-Kafirun dibaca pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, sedangkan surat Al-Ikhlas dibaca pada rakaat kedua. Dari Jabir bin Samrah, beliau mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa ketika sholat maghrib pada malam Jumat membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Syekh Al-Albani dalam Takhrij Mishkatul Masyabih mengatakan sanad hadis ini sahih. Yang kesembilan, ketika sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim setelah tawaf. Dalam hadis Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang amat panjang disebutkan, lantas Nabi SAW menjadikan makom Ibrahim antara dirinya dan Ka'bah, lalu beliau laksanakan sholat 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tersebut beliau membaca Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun. Dalam riwayat yang lain dikatakan beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Hajjatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 9 waktu yang dianjurkan bagi kita umat muslim untuk membaca surat Al-Ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.